dan speaking, maka Anda memerlukan seorang penilai untuk menilai kualitas komunikasi atau menilai hasil tulisan dalam bahasa asing tersebut. Nah, yang namanya menilai oleh manusia itu tidak terlepas dari kondisi seperti bias, subjektif, misalnya karena adanya aksen, karena adanya dialek. Nah, seorang penguji atau writer itu harus bisa menunjukkan konsistensi. Nah, untuk menunjukkan konsistensi itu diujinya pemodelan ras, sehingga artikel ini misalnya The Rush Wars itu menjelaskan bagaimana akhirnya dunia ilmiah dalam language assessment beralih dari teori klasik menuju ke teori yang sifatnya adalah modern, dalam hal ini adalah ras model. Oke. Nah, kalau kita melihat dari berbagai buku teks pemodelan ras, Anda bisa lihat bahwa banyaknya sitasi dalam dunia ilmiah, biasanya banyaknya sitasi dengan sendirinya menunjukkan penerimaan di level ilmu pengetahuan. Makin sering disitasi artinya makin diakui adanya kebenaran ilmiah yang dimanfaatkan. Nah, 3 buku pemodelan ras ini Anda bisa lihat mempunyai sitasi yang sudah sangat banyak, oke? Ada yang sampai 500, oke? Ada yang 1.400 sampai ada yang 11.000 lebih, oke? Nah, yang menarik, misalnya mereka tidak berkata tentang ras model secara langsung, mereka menggunakan istilah seperti invariant measurement. Maksudnya adalah pengukuran yang sifatnya stabil, kaku. Mereka juga lebih suka menggunakan istilah human sciences, yaitu konteksnya adalah mengukur manusia. Oke. Nah, ini yang bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu Pak Wahyu Widiarso dari Fakultas Psikologi UGM dengan saya menulis 2 buku teks ini, dan apabila Anda berminat untuk membelinya, silakan hubungi Pak Dadan di nomor WhatsApp ini. Oke. Beliaulah yang menjualnya untuk yang edisi asli. Kalau yang di marketplace itu bajakan semua. Oke, nah pertanyaan kita yang paling mendasar adalah kalau kita menguji siswa, maka kita biasanya merepresentasikan kemampuan siswa dalam angka yang kita sebut skor. Oke. Nah, kalau misalnya saya mempunyai 10 soal matematika, lalu saya berikan pada siswa A misalnya ternyata mampu mengerjakan 8 soal dengan benar, maka kita katakan bahwa siswa A tersebut kemampuannya 80%. Oke, yaitu 8 soal benar dari 10 soal yang diberikan. Nah, ini yang dimaksud dengan skor. Nah, pertanyaannya, apakah skor itu dengan sendirinya menyatakan pengukuran? Oke, dan kita tidak akan menjawab dulu. Oke, kita akan memberikan ilustrasi seperti ini. Ada 4 orang siswa mengerjakan dalam hal ini 20 soal, dan skor itu adalah jumlah jawaban benarnya itu berbeda-beda. Abdul, Budi, Catur, Dedi seperti ini, dia mempunyai skor yang pertanyaannya adalah apakah perbedaan skor antara Abdul dan Budi itu sama seperti Catur dan Dedi. Oke. Kalau Anda lihat, Abdul dan Budi itu bedanya 2 skor saja. Demikian juga Catur dan Dedi bedanya 2 skor saja. Oke. Nah, secara logis kita melihat, oh bedanya sama, cuma 2. Budi ke Abdul 18 ke 16. Catur ke Dedi juga bedanya 2, 11 ke 9. Oke. Nah, walaupun bedanya 2, tetapi pengalaman kita sebagai guru atau sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, kita tahu
Makin banyak jumlah jawaban benar, maka menunjukkan kemampuan siswa yang tinggi, di mana dia bisa menyelesaikan soal dari mulai soal yang mudah, sedang, sampai soal yang susah. Oke? Nah, artinya Abdul dan Mudi itu beda dua soal, tetapi konteksnya kemungkinan besar mereka tidak bisa mengerjakan soal yang susah. Karena skor yang didapatkan Abdul dan Budi sudah tinggi. Sedangkan Catur dan Dedi, walaupun bedanya dua, tetapi dua yang dimaksud di sini itu berbeda kualitas tingkat kesulitan soalnya dengan yang tidak bisa dikerjakan oleh Abdul dan Budi. Oke, dengan kata lain, skor itu tidak dengan sendirinya menunjukkan performan yang sama. Oke, untuk konteks Abdul dan Budi itu adalah jenis soal yang susah. Untuk Catur dan Dedi kemungkinan soal yang sifatnya tingkat kesulitannya sedang. Oke, nah itu gambaran bagaimana kita melihat konteks skor berdasarkan perbedaan nilai. Oke, nah kalau kita berbicara tentang skor atau angka, maka kalau kita runut, maka angka tersebut adalah tidak lain hasil pengukuran dengan menggunakan instrumen atau soal ujian. Oke, angka itu representasi daripada pengukurannya. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran untuk aspek kognitif. Oke, dan kalau kita berbicara aspek kognitif, maka sebetulnya dalam konteks riset kuantitatif kita berbicara tentang pengukuran variabel. Oke, dan variabel yang dimaksud adalah variabel yang sifatnya laten, tidak terlihat, unobservable. Dalam konteks ini misalnya seperti tadi, di sini adalah soal matematika. Maka kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika itu sifatnya laten. Tidak bisa kita menentukan kemampuan siswa hanya dengan observasi, misalnya karena tinggi badannya di atas rata-rata, maka dia mampu mengerjakan soal, misalnya. Oke, bukan seperti itu konteksnya. Oke. Nah, kalau kita berbicara bahwa kita mengukur variabel, maka konteks tersebut tidak lain dari mengukur kemampuan manusia. Dan kita tahu manusia bisa diukur dalam konteks fisik, contohnya mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, volume, suhu tubuh, dan selanjutnya. Untuk pengukuran aspek fisik, Anda cukup memerlukan instrumen dari fisika, misalnya pakai meteran, pakai neraca kilogram, pakai termometer, dan selanjutnya. Nah, yang menjadi konteks kita pagi ini adalah bagaimana kita melakukan pengukuran kognitif. Karena pengukuran kognitif itu kita sebut sebagai aspek laten, aspek yang tidak terlihat. Kita melihat siswa sama dalam satu kelas misalnya memakai seragam, tetapi kemampuan kognitifnya baru bisa kita tentukan setelah dia mengerjakan soal. Dan kognitif ini adalah sesuatu yang laten, hidden, unobservable, atau unseen istilahnya bahasa Inggris. Contohnya seperti kecerdasan, abilitas, kemampuan memecahkan masalah, itu adalah hal-hal yang sifatnya kognitif. Nah, ada aspek lain yang kita sebut biasanya dalam psikologi sebagai aspek non-kognitif, seperti persepsi, opini, sikap. Apa yang membedakan? Kalau kognitif itu sifatnya menunjukkan katakanlah besaran tertentu yang menunjukkan kemampuan. Misalnya makin banyak soal dijawab dengan benar, maka kemampuannya tinggi. Tetapi kalau kita mengukur aspek non-kognitif, misalnya seperti persepsi, opini, sikap, tidak ada yang namanya persepsi yang menunjukkan kemampuan tinggi atau rendah. Karena persepsi, opini, sikap itu lebih kepada
yang sifatnya memang sesuai dengan selera atau pendapat mereka. Oke, nah ini gambaran kalau kita melakukan pengukuran dalam aspek fisika. Sangat mudah, sangat langsung, tidak usah terjadi pertentangan yang luar biasa. Anda langsung tahu ada skala di sisi sebelah kiri, lalu ada 3 bunga yang diukur dengan hasil pengukuran yang berbeda-beda, 12 cm, 9 cm, dan 6 cm. Oke. Nah, Anda mudah untuk mengatakan misalnya bunga C itu setengah dari bunga A. Oke. Pengukuran dalam fisika itu sangat logis, akal sehat, dan sifatnya universal. Saya menyebut 12 cm akan mudah dipahami oleh Anda. Bagi Anda yang paham tentang konteks panjang sentimeter. Ini contoh yang lain misalnya, dan ini adalah hal yang penting kalau kita berbicara tentang pengukuran, maka Anda harus yakin ada titik awal yang jelas, walaupun jawaban orang ini nggak nyambung. Tapi maksudnya adalah konteks tentang titik awal. Nah, kalau kita berbicara pengukuran fisik, maka kita pahami yang namanya instrumen pada fisika itu menunjukkan kualitas pengukuran yang sudah dianggap sebagai hal yang logis, masuk akal, dan universal. Nah, walaupun 4 instrumen fisika ini mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, mengukur panjang, mengukur berat, mengukur waktu, dan mengukur suhu, tetapi mereka mempunyai yang namanya adalah karakteristik pengukuran yang sama. Nah, contoh yang pertama misalnya kita lihat di sini, pengukuran fisika itu selalu mempunyai titik awal yang jelas. Anda bisa lihat di slide ini, untuk mengukur panjang, untuk mengukur panjang, maka titik awalnya adalah 0 cm atau 0 inci. Untuk mengukur berat, titik awalnya bisa 0 gram, 0 ons, atau 0 kilogram. Untuk mengukur waktu bisa 0 detik, 0 menit, 0 jam. Untuk mengukur suhu, kita katakan 0 derajat Celcius. Nah, artinya, kalau kita berbicara mengukur dimensi fisik, dia mempunyai kejelasan titik awal. Ini adalah karakteristik yang penting, yang utama dalam konteks pengukuran fisik. Nah, kalau kita melihat di sini, Anda lihat di sisi kiri ada yang namanya skala 1, 2, 3 sampai ke 12. Nah, kalau kita balik lagi ke 4 instrumen yang ada di sini, maka setiap instrumen fisika dia menerapkan skala. Skala itu adalah konteks yang namanya jarak yang sama. Equal interval, equal distance. Contohnya, jarak antara 0 ke 2 cm itu sama seperti 3 ke 5 cm. Jarak antara 0 ke 1 cm, kalau kita kalikan 3, menjadi 0 ke 3 cm. Dan Anda bisa bayangkan, mereka sifatnya teratur seperti itu, tetapi untuk konteks pengukuran manusia, kita tidak begitu yakin misalnya si A benar 3, B benar 6, C benar 9, apakah perbandingan antara A dan B itu B cerdasnya 2 kali lipat? Kalau A dengan C, maka C cerdasnya 3 kali lipat.
kita tidak bisa menerapkan hal yang sama seperti kita melihat skala dalam konteks pengukuran dimensi fisik. Oke, jadi yang pertama tadi adalah titik awal yang jelas, yang kedua adalah yang namanya mempunyai skala, yang ketiga adalah dia mempunyai satuan unit. Contohnya, kalau kita mengukur panjang, kita bisa menggunakan inci, sentimeter, meter, kilometer misalnya. Mengukur berat, kita bisa gunakan gram, ons, ataupun kilogram, atau ton misalnya. Kalau mengukur waktu, Anda bisa gunakan menit, detik, jam, hari, misalnya seperti itu. Setiap instrumen fisika, dia menghasilkan pengukuran dengan satuannya. Oke, tetapi pada saat kita mengukur manusia, kita tidak mengikutinya dengan satuan. Misalnya, seorang siswa benar 8 dari 10 soal. Nah, satuannya apa? Kita tidak bisa menyebut satuan dalam konteks tersebut. Nah, kenapa satuan penting? Anda tahu sendiri, kalau kita membeli beras misalnya, atau kita membeli rambutan atau duku, kan akan sangat mudah untuk mengkonversi harga. Misalnya 1 kilogram duku, katakanlah Rp15.000. Maka kita tahu, kita bisa berhitung berapa jumlah kilogram yang kita dapatkan. Oke, kalau kita mempunyai uang 30.000 misalnya. Oke, artinya bisa digunakan untuk perhitungan dan untuk perbandingan. Oke, sedangkan kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat, yaitu contoh tadi kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah, itu adalah sesuatu yang sifatnya laten. Dan terakhir, karakteristik dalam pengukuran dimensi fisik adalah bersifat linear, garis lurus. Nah, dari sini kita tahu fisika mempunyai karakteristik yang jelas pada instrumen yang digunakan untuk pengukuran. Titik awal yang jelas, adanya skala, jarak yang sama, equal interval, equal distance, lalu mempunyai satuan, dan terakhir adalah bersifat linear. Oke? Nah, saat yang sama, saat kita melakukan pengukuran pada manusia, kita tidak mendapatkan hal seperti itu. Padahal, kalau kita berkata tentang pengukuran manusia, maka pengukuran laten itu justru lebih penting dalam konteks dunia modern. Misalnya, kita menentukan apakah siswa diterima sebagai mahasiswa atau tidak. Itu berdasarkan pengukuran kemampuan kecerdasan. Apakah seseorang itu naik kelas atau tidak? Apakah seseorang itu naik pangkat atau tidak? Itu semua menggunakan pengukuran sifat laten. Oke? Apakah seseorang itu mendapatkan beasiswa atau tidak? Maka itu pun adalah berdasarkan pengukuran sifat laten. Oke? Artinya, cara kita mengukur manusia itu tidak seteliti cara kita mengukur dimensi fisik, sehingga kita bisa melakukan pengukuran itu adalah sesuatu yang mungkin tidak teliti dan akurat. Nah, biasanya bahasa umumnya kita bisa mengatakan kita seolah-olah melakukan kegiatan ilmiah tetapi tidak teliti dan akurat. Itu tidak lain kita melakukan kegiatan yang zalim, merugikan orang lain, tetapi secara ilmiah. So, hati-hatilah kita sebagai pendidik, karena betapa susahnya mengikuti karakteristik pengukuran fisika yang diterapkan dalam pengukuran dimensi fisik. Oke? Nah, konteks kita selalunya berbicara tentang angka. Ini contoh bagaimana orang bisa keliru dengan
melihat angka yang diinformasikan. Oke, nah nomor handphone itu angka, tetapi dia tidak mempunyai nilai dalam konteks bilangan bulat. Oke, ini contoh yang lain yang juga suka populer adalah di mana orang istilahnya kalau yang kayak gini itu cocokologi. Oke, biasanya orang menggunakan ini biasanya untuk yang namanya mendukung argumentasinya. Oke, biasanya ini digunakan oleh para motivator. Dia selalu mengatakan misalnya tidak penting punya skill, tidak penting punya pengetahuan, tidak penting bekerja keras, yang penting punya sikap yang positif. Oke, jadi itu sebetulnya pernyataan yang menyesatkan, cocokologi yang kelewatan. Oke, tidak ada hubungan antara huruf dengan angka. A1, B2 itu istilahnya sesuatu yang sifatnya random saja. Biasanya kalau dalam musim kampanye itu kan selalu jadi kampanye hitam, misalnya namanya Bambang, lalu dihitung B2A1 M13 dan selanjutnya. Kadang-kadang orang usil nama Bambang tersebut dijumlah lalu dihubungkan dengan ayat suci di Al-Quran dan ketemu surat Al-Ahzab. Lalu komentarnya jangan pilih Bambang karena nanti kita akan kena azab misalnya. Oke, itu adalah contoh kampanye hitam yang berdasarkan cocokologi. Oke, nah kalau kita berbicara tentang angka dalam konteks pengukuran tes kognitif, maka sebetulnya angka yang kita proses itu masuk kategori sebagai yang disebut dengan data ordinal. Oke, tahun 46 ada seorang ilmuwan Amerika namanya Stevens. Oke, dia menyebutkan kalau kita berbicara tentang angka, maka bisa kita kategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama dia sebut sebagai data nominal. Data nominal itu hanya sifatnya label. Contohnya lelaki 1, perempuan 2. Oke, maka walaupun perempuan angkanya 2, tidak bermakna bahwa perempuan itu lebih hebat dari lelaki yang angkanya 1. Karena angka 1 dan 2 itu adalah data nominal. Oke, demikian juga kalau kita melihat misalnya seperti nomor handphone, itu adalah data nominal. Atau alamat rumah, misalnya alamat rumah kita Jalan Ahmad Yani nomor 50, maka angka 50 itu tidak menunjukkan kualitas, itu hanya alamat saja. Demikian juga kalau misalnya kita menggunakan kode pos, maka kode pos itu tidak bermakna apapun. Oke. Nah, yang jadi fokus kita adalah kalau kita berbicara tentang skor, maka skor itu tidak lain jenisnya data ordinal, di mana fungsi data ordinal adalah menunjukkan order, menunjukkan istilahnya peningkatan dalam konteks frekuensi. Oke, artinya data ordinal itu sifatnya mencacah. Kalau misalnya balik lagi ke sini ya, kalau misalnya kita lihat seperti hasil tes antara Abdul, Budi, Catur, dan Dedi, maka 18, 16, 11, dan 9 ini adalah tidak lain data ordinal karena dia sifatnya mencacah, menghitung berapa jumlah jawaban benar. Oke, nah ini ditekankan berkali-kali karena data ordinal yang sifatnya maka kalau kita bandingkan dengan pengukuran fisika, maka pengukuran fisika itu sifatnya mengukur. Oke, contohnya misalnya kalau kita menggunakan jam tangan, maka jam tangan memberikan informasi pada kita misalnya Anda menyelesaikan 3 menit. Oke, nah 3 menit di sini justru menunjukkan kualitas pengukuran yang teliti. Ada titik awal, ada titik akhir, yaitu 3 menit,
Dan itu berbeda kalau misalnya satu soal yang lain mengukurnya 5 menit. Oke? Nah, konteks daripada yang namanya data ordinal itu adalah tidak lain disebut data mentah. Oke? Bukan data pengukuran. Kalau data pengukuran, menurut Stephens ada dua jenis, yaitu yang disebut dengan skala interval dan skala rasio. Skala interval contohnya adalah seperti pengukuran dengan termometer, itu adalah skala interval. Kalau rasio misalnya pengukuran panjang dengan penggaris, itu rasio. Nah, interval dengan termometer, nolnya itu bukan nol mutlak. Beda dengan pengukuran nol pada penggaris, nolnya adalah nol mutlak. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa skor itu sifatnya adalah hanya menghitung, mencacah berapa banyak jumlah jawaban benar. Dan itu tidak bermakna pengukuran. Kalau kita berbicara pengukuran, maka dengan sendirinya itu harus memenuhi kualitas instrumen karakteristik dalam fisika, yaitu ada titik awal, ada skala, ada satuan, dan bersifat linear. Contohnya tadi misalnya si A benar 3, B benar 6, C benar 9. Kalau ini pengukuran, maka kita bisa katakan kecerdasan B 2 kali lipat dari A. Seperti kecerdasan C 3 kali lipat dari si A. Oke, tapi kita tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Karena nilai A3, B6, C9 itu sifatnya adalah jumlah jawaban benar yang tidak menunjukkan adanya satuan. Tidak punya kejelasan titik awal. Oke, contohnya kalau siswa salah semua soal, oke, dikasih 10 soal salah semua. Apa makna nol di sana? Masa kita mengatakan tidak punya otak? Kan nggak mungkin. Oke, artinya cara kita mendeskripsikan tentang konteks titik awal itu hanya bisa berlaku untuk konteks pengukuran dimensi fisik. Oke? Nah, karena kita mempunyai angka, maka ilmu pengetahuan berkembang memproses angka untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat, lebih informatif. Oke, maka ilmu pengetahuan mempunyai 3 kelompok tentang teori pengukuran. Oke, yang pertama disebut dengan tradisi skor. Itu biasanya kita sebut teori tes klasik, dan teori tes klasik ini kita gunakan sampai hari ini. Sistem pendidikan Indonesia pun itu dibentuk dengan yang namanya teori tes klasik. Bagaimana kita menentukan kelulusan, bagaimana kita menentukan pencapaian prestasi, bagaimana kita menentukan yang namanya orang dapat beasiswa atau tidak, itu semua satu negara di Indonesia dan negara lainnya juga itu menggunakan teori tes klasik. Oke? Yang akan kita bicarakan adalah tradisi scaling, di mana kita menggunakan teori modern yang kita sebut sebagai Rush Measurement Model, di mana lebih melihat bagaimana nilai mentah itu menjadi nilai yang sifatnya sama seperti kita melihat pengukuran dimensi fisik. Yang terakhir adalah teori tentang tradisi struktur. Biasanya ini berhubungan dengan analisis multivariabel.
Nah, kalau kita membahas teori yang pertama, yang disebut dengan teori tes klasik, contoh tokoh-tokohnya ada yang disebut dengan Charles Spelman, itu orang Inggris, lalu ada Cronbach, Thurston, mereka mengembangkan pendekatan teori klasik. Tolong nanti dibawa ke meja saya di kantor guru ya. Ya, assalamualaikum. Oke, terima kasih. Dalam konteks teori klasik, contohnya misalnya kita ingin melakukan identifikasi tentang tingkat kesulitan soal. Saya pikir Anda mahasiswa S2 pendidikan kimia ataupun S2 pendidikan sains misalnya, di tingkat S1 sudah belajar tentang identifikasi tingkat kesulitan soal. Oke, nah teori klasik itu mempunyai indeks ya, yang namanya indeks tingkat kesulitan soal. Yang namanya tingkat kesulitan soal untuk pilihan ganda atau data dikotomi itu ditentukan oleh berapa jumlah jawaban benar dibagi dengan total peserta. Oke, contohnya ada 100 orang peserta tes. Oke, dari 100 orang peserta tes tersebut ada 60 orang yang menjawab benar. Maka soal tersebut, katakanlah soal nomor 1, 60 dibagi 100. 60 dibagi 100 itu menjadi 0,6. Maka itu masuk kategori yang kedua, yaitu indeks antara 0,3 sampai 0,7, yaitu kita sebut sebagai soal dengan tingkat kesulitan sedang. Oke, nah pada waktu kita mempelajari hal itu, kita merasa, oh terbantu sekali, artinya kita bisa mengidentifikasi mana soal yang kita katakan susah, sedang, maupun mudah. Oke, nah tetapi balik lagi ke sini, teori tes klasik itu menekankan kepada yang namanya group center. Dia hanya melihat keseluruhan. Dia tidak bisa menjelaskan kalau ada soal dengan tingkat kesulitan 0,6, yaitu tingkat soal kesulitan sedang, siapa yang bisa mengerjakan soal kesulitan sedang? Maka teori tes klasik angkat tangan, dia tidak bisa menjelaskan hal itu. Artinya, kelemahan dari teori tes klasik, dia hanya bisa mengidentifikasi di tingkat kelompok. Dia tidak bisa melakukan identifikasi siapa peserta atau siswa yang tidak mampu mengerjakan soal nomor 1. Apalagi kalau kita memberikan soal esai. Tingkat kesulitan soal esai itu lebih susah lagi ditentukan. Oke? Ini contoh bagaimana kelemahan teori tes klasik yang bisa kita identifikasi. Contoh yang lain adalah yang namanya indeks diskriminasi soal. Oke, ini biasa digunakan oleh guru untuk mengetahui apakah soal yang dia gunakan atau yang dia buat itu bisa membedakan kemampuan peserta tes. Oke, apa yang dia lakukan adalah tidak lain dengan melakukan uji korelasi. Hasil daripada uji korelasi, nilai R itu rentangnya antara -1 sampai +1. Oke, dan angka-angka interpretasi ini itu sama seperti kita mengidentifikasi tingkat kesulitan soal. Kalau indeks korelasinya di atas 0,3, kita katakan soal itu bagus, mampu membedakan, mampu mendiskriminasi peserta tes. Tetapi kalau kita uji, ini mendiskriminasi siswa yang mana, maka dia tidak bisa menjelaskan dengan pasti siswa yang mana yang mampu dan tidak mampu. Dia hanya mengidentifikasi di tingkat soal saja. Oke?
Saya pikir bisa bisa dipahami ya penjelasannya. Itu contoh-contoh bagaimana kita mengidentifikasi kelemahan dari teori tes klasik. Biasanya teori tes klasik menjadi mata kuliah yang sifatnya wajib di tingkat S1 misalnya untuk konteks pengembangan soal. Dan kita sekarang menunjukkan tidak semua yang kita pelajari dahulu itu sebetulnya menunjukkan tingkat kualitas pengetahuan yang baik. Oke, ada kelemahannya. Dan sebagai seorang peneliti akademisi, walaupun Anda sekarang adalah mahasiswa statusnya, maka memahami kelemahan beberapa teori pengukuran itu penting, supaya kita bisa menghindari kesalahan penyimpulan. Nah, kalau kita berbicara tentang model pengukuran, apa yang dijelaskan sebelumnya sebagai teori pengukuran oleh Engelhardt dan Wang, maka ada orang yang mengatakan untuk mengukur apakah teori pengukuran itu bagus atau tidak untuk digunakan, itu paling tidak ada 5 syaratnya. Oke, yang pertama menghasilkan skala interval yang linear. Maka ini tidak lain kita berbicara pengukuran seperti dimensi fisik. Harus mempunyai jarak yang sama, interval, dan bersifat linear, garis lurus. Oke? Mendapatkan pengukuran yang tepat, misalnya. Yang ketiga, itu artinya mempunyai titik awal yang jelas, dan ada satuan. Oke? Nah, artinya, Wright and Mock, dia menjelaskan, kalau kita ingin mengukur sifat laten manusia, maka cara kita melakukan pemrosesan datanya harus dihasilkan kualitasnya sama seperti kita mengukur dalam dimensi fisik. Oke? Dan jawaban untuk hal itu adalah dengan yang diperkenalkan oleh George Rush. Dalam hal ini adalah pemodelan Rush. Oke? Di mana pemodelan Rush itu intinya adalah suatu proses yang dimulai dengan probabilistik dan dilanjutkan dengan fungsi nonlinear. Oke, ini ilustrasi sederhananya. Kalau kita mempunyai 10 soal matematika, misalnya A, B, C, D, benar 9, benar 7, benar 5, benar 3. Kalau kita pakai pendekatan teori klasik, kita hanya melaporkan A kemampuannya 90%, B kemampuannya 70%, dan selanjutnya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan probabilistik, maka yang kita lihat adalah taraf kesuksesan atau peluang kesuksesan, di mana peluang kesuksesan itu disebut sebagai odd ratio probability, yaitu jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah jawaban salah. Misalnya, kalau si A benar 9, maka probabilitas kesuksesannya adalah 9 dibagi 1, di mana 9 itu adalah jumlah jawaban benar, dan 1 itu adalah jumlah jawaban salah. Nah, tentu, kalau banyak jawaban benar, maka probabilitasnya lebih tinggi dibandingkan lebih banyak jawaban salahnya. Contohnya, D benar 3, maka probabilitas kesuksesannya adalah 3 dibagi 7, karena 3 adalah jawaban benar, 7 jawaban salah. Oke? Nah, ilustrasinya adalah bagaimana probabilitas itu kalau kita buat garis bilangan. Dengan membuat garis bilangan, sebelah kiri adalah kemampuan yang rendah, benar 1, salah 9. Yang sebelah kanan adalah kemampuan yang tinggi, benar 9, salah 1. Kenapa kalau benarnya 0 tidak disebut? Karena 0 dibagi 10 itu nilainya 0. Oke? Dan 0 bukan probabilitas. Oke?
kenapa benar semua tidak bisa dihitung? Karena 10 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Suatu bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Artinya itu adalah kondisi yang disebut sebagai beyond measurement. Batas-batas pengukuran yang bisa ditentukan. 0 atau benar salah semua atau benar semua itu kita sebut dengan kondisi outlier. Oke? Nah, kalau kita melihat garis bilangan, maka jarak antara benar 1, benar 2, benar 3, oke, dan selanjutnya itu tidak menunjukkan skala. Karena skala harus menunjukkan jarak yang sama, tetapi benar 1 ke benar 2 itu berbeda dengan benar 2 ke benar 3. Oke, saat itu Ras menyebutkan untuk membuatnya menjadi skala, maka Anda perlu memasukkan fungsi nonlinier yang namanya logaritma. Dengan memasukkan logaritma, maka Anda dapatkan benar 5, salah 5, yaitu 1, dilogaritmakan, maka menjadi 0. Maka konteks 0 di sini tidak lain sebagai 0 dalam konteks kemampuan rata-rata, yaitu jumlah benar dan salahnya sama. Oke, kalau ke sebelah kiri Anda lihat logaritma 0,111, tidak lain itu dapat dari 1 dibagi 9, benar 1, salah 9, 0,111, maka dilogaritmakan nilainya minus 0,954. Kalau yang sebelah kanan logaritma 9 itu berasal dari benar 9 salah 1 dilogaritmakan menjadi 0,954. Nah, yang menarik pada saat dilogaritmakan, yang di tengah itu benar 5, 0, yang sebelah kiri benar 1 itu minus 0,954, maka jaraknya sama antara yang di tengah ke arah kanan. Sama-sama jaraknya benar 4 skor. Yang kiri benar 1, yang tengah benar 5, jaraknya 4. Benar 5 dengan yang sebelah kanan jaraknya 9, jaraknya juga 4. Itu ternyata mempunyai sifat yang kita sebut sebagai equal interval atau equal distance atau skala. Oke? Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas apa yang dimaksud dengan bahwa pengukuran laten manusia itu bisa kita hasilkan menjadi pengukuran seperti dimensi fisik kalau kita menerapkan probabilitas dan logaritma. Maka semua karakteristik instrumen dalam fisika itu terpenuhi. Dia mempunyai titik awal 0, dia mempunyai jarak yang sama, skala, dia mempunyai sifat linier, garis lurus, dan dia mempunyai satuan disebut sebagai logit, yaitu logaritma on probability unit. Nah itu dasar pengantar bagaimana ras model bekerja. Nah, manfaat yang bisa kita gudakan dalam konteks ras model adalah apa yang disebut sebagai right map. Right map adalah manifestasi dari yang namanya individual center statistik, di mana sisi sebelah kiri itu menampilkan performa dari satu atau peserta tes, setiap peserta tes. Kalau peserta tesnya katakanlah lebih mampu, maka nilainya menjadi positif, artinya siswa yang cerdas. Kalau peserta tesnya nilainya negatif, artinya sedikit dia jawaban benar, lebih banyak jawaban salah. Contohnya seperti di sini. Yang sebelah kiri itu kan benarnya 1, salahnya 9. 0,111 dilogaritmakan menjadi nilainya negatif. Nah, nilai negatif dengan sendirinya menunjukkan bahwa itu adalah kemampuan yang rendah. Jumlah jawaban benarnya sedikit. Nah, sisi sebelah kanan
itu menunjukkan yang namanya adalah tingkat kesulitan soal. Kalau posisi soalnya di atas, contohnya di sini nomor 4, nomor 10, maka itu adalah soal yang sangat susah sekali. Oke, kalau soal posisinya di bawah, contohnya B2A nomor 9, maka ini adalah soal yang sangat mudah. Oke, dengan right map, dengan sendirinya kita bisa melihat atau membedakan bahwa ini menginformasikan yang namanya individual center statistik. Oke, dan kita bisa mendapatkan informasi tingkat kesulitan sekaligus daya diskriminasi. Oke, kalau misalnya soal nomor 13, maka soal katakanlah di sini contoh yang saya gunakan soal nomor 14. Maka soal nomor 14 itu tepat di garis 0, maka siswa yang mampu mengerjakan adalah siswa yang di atas garis 0, yang sebelah kiri. Sedangkan yang di bawah garis biru tersebut adalah siswa yang tidak mampu mengerjakan soal dengan benar. Artinya apa? Informasi diskriminasi soal bisa langsung diketahui, malah secara grafis informasinya diberikan. Oke? Ini konteks di mana kita berbicara tentang identifikasi kualitas soal yang bagus. Oke? Soal yang bagus otomatis kita harus bisa membedakan antara yang pintar, yang sedang, dan lambat belajar. Oke? Tentu menempatkan siswa dalam kondisi pintar, sedang, lambat belajar itu berdasarkan soal yang beragam. Ada soal susah, sedang, dan mudah. Oke, konteksnya. Right. Nah, apa yang ditawarkan oleh pemodelan RAS adalah bahwa kita bisa memberikan informasi tentang reliabilitas, yaitu yang namanya reliabilitas adalah tentang konsistensi. Oke, diukur berapa kali maka nilainya akan sama. Itu adalah indeks yang sifatnya bercerita tentang keseluruhan data. Maka biasanya reliabilitas itu tentang statistik, tentang variasi data, tentang banyaknya data. Makin besar datanya, maka reliabilitasnya makin bagus. Yang unik dalam pemodelan RAS, banyak indeks yang menginformasikan tentang reliabilitas. Contohnya reliabilitas item, reliabilitas person, alpha cronbach, item separation, dan item person separation. Oke. Yang kedua adalah tentang validitas. Kalau kita ingin menguji siswa, tentu kita harus paham juga bahwa instrumen yang kita gunakan memang mempunyai kualitas yang bagus. Oke. Kalau kita mau membeli duku di pasar, tentu kita ingin mengetahui bahwa neraca kilogram yang digunakan memang berkualitas bagus sehingga dia mengukur banyaknya dukuh yang dibeli itu sesuai, tidak terjadi kecurangan misalnya. Oke. Nah, dalam konteks RAS itu kita bisa mengukur validitas di tingkat instrumen maupun di tingkat item butir soal. Oke. Nah, ini berbagai jenis kemampuan yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan pemodelan RAS. Oke. Nah, untuk demo pagi ini, saya akan tunjukkan bagaimana hal itu dilaksanakan dengan software. Oke. Nah, saya pikir Anda semua sudah dapat filenya dari Pak Arya. Oke. Data yang diberikan, misalnya di sini ditunjukkan bahwa ada 10 soal pilihan ganda. Di sana namanya item 1, 2, 3, sampai 10, di mana pilihan ganda tersebut pilihan jawabannya A, B, C, D. Okay. Dan setiap peserta itu dikumpulkan juga data demografisnya. Itu yang dikasih lambang
highlight warna kuning, di stabilo kuning. Oke. Di mana kolom A dan B itu adalah nomor peserta, lalu kolom C itu adalah jenis kelamin, gender, dan kolom D adalah domisili, contohnya seperti desa dan kota. Oke, dikasih kode D dan K, untuk jenis kelamin dikasih kode P dan L. Oke, nah ini data mentah yang kita gunakan. Nah, dengan Excel nanti kita akan mendapatkan file seperti yang sebelah kiri. Oke, artinya data yang tadi dari Excel itu bisa nanti bentuknya menjadi sebelah kiri. Oke, nanti untuk detailnya nanti Pak Ari bisa bantulah, atau kalau Anda kesulitan nanti saya tunjukkan, atau Anda bisa lihat beberapa tutorial di YouTube di mana saya proses penyiapan data. Oke. Nah, setelah data itu disiapkan yang sebelah kiri, baru nanti kita siapkan programnya untuk diproses dengan software. Dalam hal ini software yang dimaksud adalah namanya Ministep atau Winstep. Oke. Ministep Anda bisa mendapatkan softwarenya secara gratis. Cuman memang Ministep ini istilahnya software yang terbatas kemampuannya. Dia hanya mampu mengerjakan 25 soal dengan 75 responden. Oke. Kalau mau yang kapasitas yang asli, namanya software Winstep, maka software Winstep itu bisa mengolah sampai 10 juta responden dengan 50.000 item. Oke, artinya memang software yang komplitnya emang sedikit lebih mahal. Oke, tapi kalau beli istilahnya kalau beli barengan itu bisa. Oke, saya menggunakan Winstep untuk analisis kelas model, tidak lebih, karena itu software yang berguna, banyak manfaatnya, dan istilahnya harganya murah dan sifatnya lifetime. Nah, file-file ini saya berikan, nanti Anda bisa cek. Nanti Anda tinggal install Winstep-nya. Nah, apa yang saya lakukan di sini, saya ambil contoh, misalnya cara melakukan analisisnya adalah saya menarik data dari di desktop, tarik masuk ke software Winstep-nya. Di sini lambangnya huruf W. Jadi ditarik masuk, nanti si data tersebut adalah diproses. Saya tunjukkan ya. Bentar, saya stop share dulu. Nah, bagaimana caranya? Salah. Bentar ya. Nah, saya share screen dari sini, right? So, Anda sudah lihat ya. So, ini adalah file yang sudah saya siapkan dalam bentuk Winstep tadi. Sudah siap untuk diolah. Maka isinya kurang lebih seperti ini. Right, sama seperti tadi. Lalu bagaimana mengolahnya? Cara yang saya gunakan, adalah dengan cara klik sekali, lalu saya geser ke icon daripada software. Dengan cara seperti ini akan muncul menu yang berasal dari software tersebut. Di sini saya tinggal tekan enter 2 kali. Dengan ditekan enter 2 kali dan didapatkan tabel seperti ini, maka ini bermakna bahwa data sudah selesai dianalisis. Nah, stop share lagi.
Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, oke, setelah tadi dimasukkan, maka kita sekarang mempunyai beberapa permintaan. Bagaimana analisis soal dengan pemodelan RAS? Maka kita mempunyai beberapa permintaan, bagaimana dengan peta write-nya? Bagaimana dengan informasi tingkat kesulitan item, tingkat ketelitian item, tingkat ketepatan item, apakah ada bias, apakah ada soal yang bersifat tidak adil, dan terakhir adalah bagaimana kita memeriksa kualitas pengecoh. Oke, nah kita akan coba jelaskan satu demi satu. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan right map, maka kita gunakan output table. Oke, dari output table ini akan muncul menu, lalu kita pilih tabel 1. Di sini sebelah kanan. Anda bisa lihat S3 itu di atas, itu bermakna bahwa dia soal yang paling susah. Ke bawah kita dapatkan misalnya S5, maka itu adalah soal yang kategori paling mudah. Oke, bisa dipahami ya. Dan posisi atau lokasi di right map itu menunjukkan tingkat kesulitan soal. Oke, soal nomor 7 tepat di tengah, misalnya itu adalah soal dengan kualitas sedang. Tidak begitu susah, tidak begitu mudah. Oke. Nah, kalau kita lihat sisi sebelah kiri, maka itu adalah informasi tentang peserta tes. Kalau peserta tes nilainya positif besar, oke, dia akan di atas, maka kita katakan dia adalah peserta tercerdas karena makin banyak jumlah jawaban benarnya. Oke, kalau posisinya ada di bawah seperti 09P, 41L, 42L, maka itu kita sebut sebagai siswa yang lambat belajar. Atau dengan kata lain, jumlah jawaban benarnya sedikit. Sedangkan 16L, 19P, 38P itu adalah siswa dengan jumlah jawaban benar paling banyak. Oke. Nah, Anda lihat di bagian tengah. Itu kalau kita lihat sisi tengah itu yang skalanya 0. Lihat di sini ada 04P, 06L, 12L, 13L, 15P. Kelihatan kan? Oke. Itu adalah siswa yang mempunyai nilai logit 0. Nilai 0, kalau kita punya 10 soal, maka siswa ini mampu mengerjakan dengan benar 5 soal saja. Oke? Karena dia ada di kondisi yang sedang-sedang saja. Konteks 0 dalam pemodelan RAS sama seperti 0 dalam konteks pengukuran suhu dengan termometer. 0-nya bukan 0 mutlak, tapi 0-nya adalah 0 definisi baru, di mana maksudnya 0 tersebut adalah di kemampuan siswa yang sedang. Jumlah jawaban benar dan salahnya sama. Oke. Nah, Anda bisa lihat right map itu sangat fungsional, sangat informatif. Kita bisa langsung menentukan tingkat kesulitan soal. Kita juga langsung bisa menentukan daya diskriminasi soal. Oke. Kalau kita lihat soal seperti S3, soal tersulit,
maka yang mampu mengerjakan soal S3 hanya 3 orang, 16L, 19P, 38P. Oke? Dan yang tidak mampu ada 57 orang, karena ke bawah semuanya tidak mampu mengerjakan, maka daya diskriminasinya sangat tinggi. Oke? Karena dia soal yang susah. Oke? Kalau misalnya soal seperti nomor 5 mempunyai daya diskriminasi karena soal S5 itu tidak mampu dikerjakan oleh peserta tes nomor 09P, 41L, dan 42L. Oke? Betapa mudahnya kita melakukan interpretasi untuk konteks yang namanya tingkat kesulitan dan daya diskriminasi dengan right map. Oke, sampai ini oke ya? Bisa dipahami kan? Oke. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua, kalau kita ingin mencari data lebih detail tentang tingkat kesulitan item, oke, maka Anda gunakan menu output table, lalu Anda pilih tabel 13. Di sana namanya item measure. Oke. Nah, item measure hasilnya seperti ini. Oke. Nah, measure itu tidak lain dari yang namanya adalah tidak lain itu adalah nilai logit. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini S3 itu adalah soal yang paling susah. Di tabel item measure ini, maka di sana tertulis entry number 3. Maka entry number 3 itu maksudnya soal nomor 3. Oke. Nah, soal nomor 3 itu menunjukkan berapa kali orang benar untuk soal nomor 3. Total skor menunjukkan berapa kali dia dijawab benar. Total count menunjukkan jumlah peserta tes. Oke. Anda lihat benar hanya 11 kali, maka nilai measure-nya, nilai logitnya tinggi.